Shalom, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam acara Santapan Rohani pada hari ini. Bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan kita masing-masing sampai dengan hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, Bapa yang sangat baik dalam kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesempatan hari ini kami bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan yang ajaib yang senantiasa melingkupi kehidupan kami. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu Bapa. Roh hikmat yang daripadamu turun atas hamba-Mu dan semua yang memperhatikan, yang mendengarkan, dan yang mengikuti acara Santapan Rohani pada hari ini. Ialah kami menerima kebenaran firman, dan kami menjadi pelaku firman yang setia. Kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, renungan hari ini saya akan berikan tema dalam kelemahan kuasa Tuhan nyata. Di dalam kelemahan kuasa Tuhan nyata, yang akan didasari dari surat 2 Korintus 12 ayat yang ke-10. Surat 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku suka dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada umumnya setiap orang memiliki kecenderungan untuk membanggakan dirinya, atau orang itu bermegah karena memiliki kelebihan dibanding dengan orang lain. Mungkin mereka merasa berhasil, mungkin mereka merasa kuat, merasa pintar, atau lebih kaya, lebih tampan, lebih cantik, lebih terkenal, atau hal-hal yang lain yang bisa dibanggakan secara duniawi. Terlebih saudaraku yang dikasih Tuhan, jika orang itu merasa bahwa dirinya tidak memerlukan Tuhan. Jadi karena sesuatu yang dimilikinya itu yang melebihi dari orang lain, di atas rata-rata, yang bisa dibanggakan, maka orang tersebut kadang merasa bahwa dia mampu, dia memiliki segala-galanya, dan bahkan tidak memerlukan Tuhan. Dalam kondisi yang seperti ini, saudaraku, kita harus berhati-hati jika kita mengalami hal yang seperti ini. Di dalam Wahyu 3 ayat 17, Wahyu 3 ayat 17, di mana di sana Tuhan menegur jemaat Laodikia. Saya akan bacakan firman Tuhan dalam Wahyu 3 ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Kecenderungan jemaat di sana membanggakan dengan apa yang mereka miliki, sehingga Tuhan menegur dan mengatakan bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Karena sesungguhnya kekayaan yang dimiliki dan apa yang dimiliki itu dibanggakan berlebihan
Bahkan Tuhan dikesampingkan karena segala sesuatu yang dimilikinya itu. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersikap seperti Rasul Paulus. Dalam Galatia 6 ayat 14, aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Rasul Paulus kemegahannya, kebanggaannya karena salib Kristus. Sesungguhnya saudaraku, Rasul Paulus memiliki alasan yang kuat untuk bermegah, karena ia adalah orang yang sangat cerdas dan pemberita Injil yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Tetapi saudaraku, Rasul Paulus tidak pernah membanggakan itu semua. Rasul Paulus lebih senang dan rela di dalam kelemahan. Mengapa demikian saudaraku? Sebab saudaraku, di saat Rasul Paulus lemah, ia akan selalu disadarkan bahwa kekuatan manusia itu sangat terbatas, sehingga ia sangat memerlukan Tuhan di setiap waktu. Kalau kita tidak mampu dan tidak berdaya, dan kita menyerah kepada Tuhan, saat itulah saudara, Tuhan akan campur tangan dan menyatakan kuasanya atas kita. Dalam Alkitab 2 Tawarik 20, di sana ada suatu kisah yang luar biasa, di mana suatu ketika Raja Yosafat harus menghadapi pergumulan yang berat karena negerinya mendapat serangan dari 3 penjuru sekaligus, dari 3 negara sekaligus. Kalau mungkin sekarang ini berarti dibandingkan dengan negara, saudara. Dia akan mendapat serangan dari Bani Moab, akan mendapat serangan dari Amon, dan juga ada pasukan Meonim yang bersiap-siap menyerang Raja Yosafat pada saat itu, di mana dia menjadi raja pada saat itu. Posisi Raja Yosafat benar-benar terjepit dan tidak berdaya. Dalam ketidakberdayaannya Yosafat, Raja Yosafat, dalam ayat yang ketiga, 2 Tawarik 20 ayat yang ketiga, di situ dikatakan mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ini hal yang luar biasa, saudara. Saat Raja Yosafat dalam kondisi terjepit, dia mengutamakan Tuhan. Dan seluruh rakyatnya disuruh berpuasa dan memohon pertolongan Tuhan. Dan akhirnya apa, saudara? Tuhan pun melawan mereka melalui Nabi Yehezkiel. Mereka diperintahkan untuk tidak takut. Dalam 2 Tawarik 20 ayat 17a dikatakan, dalam peperangan ini, Tuhan dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Ini kata-kata Tuhan yang disampaikan melalui seorang nabi. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. 2 Tawarik 20 ayat 17a. Mereka justru diperintahkan untuk menaikkan nyanyian pujian bagi Tuhan. Dan saudaraku, ketika mereka memuji-muji Tuhan, saat itu kuasa Tuhan hadir. Kuasa Tuhan yang dahsyat dinyatakan. Akhirnya Yosafat dan rakyatnya mengalami kemenangan yang hilang gemilang. Dari renungan ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat kita dalam kondisi lemah dan tak berdaya, dalam kondisi terjepit, janganlah kita lari dari hadapan Tuhan. Tetapi bahkan sebaliknya, kita semakin intim dengan Tuhan. Kita memohon pertolongan Tuhan. Sebab saudaraku, di dalam ketidakberdayaan kita, percayalah kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu punya cara yang ajaib untuk menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kami, Bapa.
di mana saat kondisi kami lemah, kondisi kami tak berdaya, kondisi kami terjepit, kami harus mengandalkan Engkau, karena Engkaulah Allah yang bisa diandalkan, satu-satunya juru selamat yang mampu diandalkan dalam kehidupannya. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadikan kekuatan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.